Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dihormati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat duhur yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan terekam dalam sebuah layar beredar video seorang koruptor ditanya mengapa ia berani korupsi. Di luar dugaan jawabannya bisa kita katakan agamis, tapi juga ya tidak pada tempatnya. Apa? Kenapa kok yang bersangkutan berani korupsi? Ia menjawab, karena saya tahu caranya taubat. La haula wala quwata illa billah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan, apa yang kita jalani dalam berislam adalah tindakan-tindakan pencegahan. Apabila tidak tercegah, terlanjur dilakukan, maka Allah memberikan solusi taubat, ampunan. Tidaklah dikatakan suatu hal itu adalah amal solih saat seorang tahu itu salah dan dia dengan mudah, toh nanti saya akan bisa bertobat. Padahal efek dari dosa itu naudzubillah. Sekelas Nabi Adam, makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri, dan kita tidak diberikan kewajiban untuk membayangkan bagaimana tangan Allah itu, karena Allah mengutarakan zat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, sampai diturunkan dari surga karena kesalahannya. Sekelas Nabi Adam yang sudah mendapat fasilitas surga, dikeluarkan Allah dari surga, diturunkan ke atas muka bumi yang penuh problematika hidup sebagaimana yang kita hadapi saat ini. Maka tidaklah bijak saat seseorang itu melakukan sebuah dosa dan berkata, toh nanti saya akan bertobat. Maka dikatakan, apakah kita bisa menjamin diri kita untuk melangkah sekian meter dari tempat yang kita duduk atau berdiam dalam keadaan selamat? Berapa banyak orang yang berangkat sehat dan pulang menjadi mayat? Berapa banyak kita dapati orang-orang yang tidak ada riwayat kesakitan apapun, maka ia meninggal dalam keadaan mendadak. Dan Rasulullah SAW sampaikan salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian yang mendadak. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, maka kita harus menyadari, jangankan kita sengaja ingin berbuat dosa dan mentaubatinya, tapi pencegahan yang Allah tunjukkan dalam beragama ini adalah hal-hal yang perlu kita laksanakan, karena mau tidak mau pasti kita melakukan dosa. Dalam satu hari ini aja, dari pagi bangun sampai sholat duhur, kira-kira sudah berapa dosa yang kita laksanakan? Kalau mungkin belum cukup segar ingatan kita tadi sudah berkata apa sama istri? Menyakitkan hatinya atau tidak? Kita sudah berkata apa sama anak? Menyakitkan hati mereka tidak? Apakah perhatian itu selalu melulu masalah uang? Tidak. Kadang perhatian itu hanya cuman mendengarkan,
dengan seksama dan menghibur hati istri kita atau anak kita atau mungkin tetangga kita atau mungkin orang-orang yang kita kenal, membantu keperluan mereka di saat mereka membutuhkan bantuan. Kita bayangkan contoh nyata, seorang yang naik motor kehujanan, diklakson mobil yang notabene tidak terkena hujan. Kira-kira kalau yang naik mobil itu naik motor gantian diklakson, gimana perasaannya? Apakah itu bukan sebuah dosa? Itu termasuk hal yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat dan hormati Allah, sungguh saat Nabi Adam melanggar perintah Allah dengan memakan buah-buahan yang Allah larang dimakan di surga, maka Allah Ta'ala berfirman, Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Saat Nabi Adam melaksanakan dosa, maka Allah memberikan beberapa kalimat kepada Nabi Adam dan Allah terima taubatnya. Apa kalimat itu? Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini jauh lebih kita butuhkan daripada kita banting tulang setengah mati, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mengejar sekian rupiah yang kita tidak tahu hasilnya. Bahkan kadang kita tidak peduli itu halal atau haram, tapi dengan kita mengakui kezaliman diri sendiri, meminta ampun kepada Allah, disitulah yang namanya takwa. Di ayat lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah adakan jalan keluar baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka didapat dari sini kunci rizki adalah takwa, dan bertobat kepada Allah termasuk dalam perkara takwa. Ikhtiar iya, harus. Kita tidak berkata tentang orang yang banyak istighfar tiba-tiba ada uang segepok di depannya, itu bukan. Tapi perbanyak ketaatan, kedekatan, pencegahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, dan disitulah sebab-sebab takwa yang menjadi sebab turunnya rizki kita, baik itu rizki uang, kemudahan, tidak kehabisan bensin, tidak kebanan, tidak ketemu preman, tidak kehilangan, dan seterusnya. Pada titik tertentu kita tidak bisa menolak hal seperti itu, karena kalau kita dikatakan, loh kalau sudah bertakwa berarti saya nggak kehilangan istri, tidak kehilangan anak, tidak kehilangan orang tua, berarti mereka nggak boleh mati. Bukan seperti itu. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Tapi kalau jangankan kita perkara kehilangan anak ditinggal mati, na'udzubillah, sesak rasanya. Kebanan aja kita sudah pusing, nuntun sekian meter itu sudah bikin kita ngos-ngosan, sudah bisa bikin kita itu nuwun sewu misuh-misuh. Lah itu kesulitan yang dimaksud, yang akan Allah angkat dengan sebab takwa. Salah satunya adalah perbanyak istighfar, mengakui kezaliman diri, meminta maaf pada pasangan kita, pada anak kita, pada orang tua kita. Lama kita tidak tengok orang tua, tengok orang tua. Kenapa? Bukan karena sebab pertalian darah, tapi karena Allah perintahkan. Loh kan memang nyatanya orang tua saya, iya, tapi kembalikan lagi itu karena Allah perintahkan dan Allah cinta. Disitulah kita akan diuji, kita lebih cinta Allah atau lebih cinta makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan dan melaksanakan amal-amal soleh yang diridhoi Allah Ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.